Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medical Shock. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi dari nervus cranialis ya. Kemudian kita juga membahas tentang tempatnya keluarnya nervus cranialis, dan kita juga akan membahas sedikit tentang circulus of Felici yang berkaitan dengan nervus cranialis, dan kita akan membahas sejarah sensorik dan motorik ya pada otak dan sistem saraf ya. Oke, kita udah tahu semua ya, anatomi nervus cranialis itu udah 12 ya. Di sini saya nggak ngapalin, cuman saya bikin ringkasan aja ya. Nah, di sini gampangnya itu kan nervus cranialis itu kan dibagi atas komponen sensorik dan komponen motorik ya. Jadi kalau komponen sensorik itu dia itu berarti kan yang kayak berasa buat komponen rasa, nyeri, tekan, suhu, temperatur gitu ya. Kemudian komponen motorik tuh komponen yang kayak buat gerakan aja sih gitu ya. Kalau buat bergerak sama bergerak secara volunter atau involunter ya, otonom gitu ya. Kemudian sensorik itu ya tadi ya, kayak ini juga berkaitan juga sama sistem indera juga ya yang sensorik. Oke. Kita dari nervus 1 dulu ya, nervus olfactorius ya. Di sini nervus olfactorius itu kan nervus hidung ya, yang ada di keluarnya itu lamina cribrosa, itu sensorik karena dia kan buat penciuman dong ya, buat sistem indera ya. Dia bisa mencium rasa apa, rasa bau apa gitu kan. Kemudian nervus 2, nervus opticus ya, berarti dia komponen sensorik yang ada di mata ya, ini nervus opticus, jadi kita bisa melihat. Kemudian juga fungsi untuk ketajaman visus ya, apakah nanti pas dicek di Snellen chart itu matanya plus atau minus. Kemudian kita cek lapang pandangnya, apa lapang pandangnya buruk apa tidak, normal apa tidak ya. Kemudian juga tes warna mata ya, ini kan pada retina kan ya, jadi kan dites nanti pakai buku isyarat apakah dia terdapat buta warna apa tidak ya gitu kalau untuk nervus opticus. Kemudian yang selanjutnya nih, kalau nervus ini ya, nervus 3, 4, 6 ya. Kenapa saya kelompokin? Karena itu nervus pada motorik otot mata ya. Jadi gampangnya itu kita belajar yang nervus 6 dulu ya. Nervus 6 itu adalah nervus abdusen ya. Itu berarti kan nama juga gerakan otot mata, berarti kan motorik kan. Nah, itu berarti dia kalau abdusen itu dia rectus lateral ya, rectus lateral 6. Berarti dia musculus rectus lateral nih ya, rectus lateral, dan dia mengabduksi ya. Jadi kayak menggeser ke bagian lateral ya, menjauh gitu, dia menjauh ke arah mata kalau digerakin. Nah, itu motorik pada abdusen. Kemudian trochlearis ya, trochlearis itu pada gerak otot mata juga ya, pada musculus obliquus superior ya. Musculus obliquus superior yang mana? Yang ini ya, yang kayak miring gitu, dia oblikan. Nah, itu dia gerakan otot matanya tuh seperti kayak muter gitu ya, kayak rotasi, tapi ke arah nyerong ke ini ya, nyerong ke sini nih ya, nyerong ke kiri ya, jadi kayak nyerong ke bawah gitulah ya, obliquus superior. Kemudian sisanya nervus apa? Sisanya otot apa ya? Sisanya otot-otot yang ada di nervus 3, oculomotorius ya, otot matanya seperti rectus superior, jadi ke atas, rectus inferior berarti dia ke bawah, gerakin ke bawah. Kemudian rectus obliquus inferior berarti kan dia ini nyerong ke atas ya. Kemudian juga rectus medial berarti dia nyerongnya ya ke arah tubuh gitu kan, medial. Kita lihat juga nih ya, di sini juga ada nervus trigeminus ya. Nervus trigeminus itu komponennya gabungan ya. Gabungan itu kemudian motorik dan sensorik. Nah, itu fungsinya untuk otot, kalau yang motorik buat otot-otot mastikasi atau mengunyah gitu ya. Kemudian untuk sensoriknya itu sensorik pada nervus trigeminus cabangnya ada 3 ya, ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis ya. Nih saya kasih fotonya di sini. Nah, selanjutnya itu nervus facialis ya. Nervus facialis itu dia gabungan juga ya, berarti dia motorik dan sensorik ya. Sama kayak nervus trigeminus, cuman dia kan juga facial kan, berarti dia pada wajah ya, semuanya pada wajah, berarti dia pada wajah aja. Berarti kalau yang motorik ya gerakan wajah kayak seperti senyum ya, bersiul ya, dan mengerutkan dahi gitu kan, itu pada facialis. Kita lihat juga ya rasa lidahnya ya, dia kalau facialis itu nih pada sensorik itu dia bisa pada 2/3 anterior yang dimana itu rasanya itu
dia tuh bisa ngerasa manis, asin, asam ya. Itu duburic anterior, ini di sini gambarnya. Kemudian untuk kita ke nervus glossopharyngeus dulu ya. Nervus glossopharyngeus motorik ya, motorik pada yang motorik otonom ya. Jadi kayak dia ngeinervasi glandula tiroid ya, inervasi organ-organ visceral bareng sama nervus vagus juga, dia inervasi organ-organ visceral, dan juga bisa buat refleks batuk. Kemudian juga pada rasa lidah ya, rasa lidah seperti ke posterior, berarti dia di bagian yang pahit ya. Jadi yang rasa pahit itu dia di bagian belakang. Kemudian nervus gloss itu ya, vestibulocochlearis dulu. Nah, nervus 8. Nervus 8 ini dia sensorik ya, karena kan buat pendengaran ya, sama juga sistem indera kan. Nah, itu kalau yang vestibulo nih ya, kan dibagi dua tuh, vestibulo sama cochlearis. Kalau yang vestibulo itu dia buat keseimbangan ya, cochlearis itu buat pendengaran gitu. Kemudian di sini ada nervus vagus ya, nervus 10 ya, tadi juga sama, itu buat sensoriknya buat inervasi organ-organ visceral bareng sama motorik ya, otonom. Kemudian juga untuk refleks suara itu buat suara dan refleks menelan juga, itu kita tes ya pada nervus cranialis itu pada nervus vagus. Kemudian nervus accessorius. Nah, ini dua di bawah ini ya, dua di bawah itu artinya apa? Dua di bawah berarti itu itu nervus 11 dan nervus 12. Nah, itu dia dua-duanya tuh motorik ya. Nah, dua-duanya motorik itu kalau yang aksesoris itu buat pergerakan otot leher pada musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Jadi kayak lehernya tuh di bawahin atau di atasin. Kemudian di trapezius kita ke kiri dan kanan gitu kan. Itu nervus accessorius. Kemudian nervus hipoglossus ya motorik ya, cuman lidah aja, namanya juga hipoglossus kan. Itu lidahnya bisa digerak-gerak lah. Kalau misalnya lidahnya bisa digerak-gerak berarti lidah terdapat di satia. Nah, kalau facialis juga sama, kalau kenanya tuh gimana? Kenanya tuh kayak kena seluruh wajah kanan, berarti dia kena wajah kanan doang, tapi dia fine-fine aja, berarti dia belas palsi. Atau enggak dia kenanya di wajah sama di kaki tangan, itu dia stroke namanya gitu ya gampangnya ya. Juga ada rumus dari ini juga ya, menurut saya itu gampangnya juga bisa pakai rumus ini ya, 2 di atas dan 2 di bawah. 2 di atas itu sensorik berarti kan olfaktoris dan optikus. 2 di bawah itu motorik berarti accessoris dan hipoglossus. Nah, kemudian ada 4 yang gabungan apa aja, 5, 7, 8, 9 ya itu. Sisanya berarti ya motorik sensorik ya. 3, 4, 6 kan tahu kan motorik gitu gampangnya. Nervus cranialis ada rule of 4, jadi rule of 4 tadi sih mirip kayak tadi sih, cuman beda. Kalau rule of 4 itu dia berlaku pada nervus 3 sampai 12. Kalau nervus 1 2 kan itu ya beda sendiri aja jalurnya ada nanti. Kalau nervus 3 4 itu adanya di mesencephalon. Ingat aja itu 3 ya, 3. Kalau depannya angka 1 itu namanya mesencephalon. Kalau pons itu kan sisanya berarti kan 4 lagi ya. Sisa 8 lagi kan, berarti kan 5 sampai 8. Kemudian medula ya, medula berarti ya sama ya dibagi 4 juga kan, pokoknya 4 itu nervus 9 sampai 12. Nah, ini kita lihat nih, kalau misalkan dari diagnosis optis misalkan dia kena stroke, kalau misalkan kena di nervus 12 berarti dia kenanya tuh di bagian medial dari medula oblongata, berarti dia nervus 12. Kemudian kalau dia kenanya di 6 gitu ya, nervus abdusen misalkan dia nggak bisa gerakin mata ke lateral, berarti dia kenyalanya di kalau diagnosis optisnya tuh di bagian pons medial ya, kan keluarnya nervus abdusennya. Kemudian di bagian mesencephalon juga sama, kalau misalkan terdapat diplopia atau nggak bisa gerakan otot mata SO4 dan oculomotorius ya, jadi dia nggak bisa gerakin rotasi mata. Berarti dia kenanya di mesencephalon, keluarnya di medial ya. Nah, tadi ini gampangnya sih, jadi kalau misalkan yang tadi pas bingung nih tempat keluarnya nervus cranialis ya gampangnya. Jadi nervus 1 itu melewati bulbus olfaktorius yang melewati lamina fibrosa ya. Kalau udah tahu anatominya enak. Kemudian nervus 2 itu canalis opticus ya. Jadi di bawahnya bulbus olfaktorius ada itu ya, ada foramen canalis opticus, itu tempat keluarnya nervus yang opticus ya. Kemudian nervus 3 dan 4 mesencephalon, berarti dia
tempat keluarnya nervus oculomotoris dan nervus trigeminus ya tadi ya pakai rule of 4. Kemudian pons itu nervus 5 sampai 8 ya. Kemudian medulla oblongata nervus 9 sampai 12 ya. Jadi kalau pensen sebelah itu depannya tuh I, kalau pons itu depannya tuh nih ya 5 5 5 5. Kalau medulla oblongata dia ada X X X X X semuanya gitu. Oke, ada 4. Oke, kita ke circulus of Lisi. Nah, circulus of Lisi itu kita lihat ya dari jantung ya. Enaknya sih kalau saya dari jantung dulu, dari arcus aorta, nanti ke aorta ascendens. Nah, ini aorta ascendens itu nanti kan ada truncus basiocephalicus, itu di bagian dextra doang kan. Kemudian nanti truncus basiocephalicus bercabang menjadi arteri carotis communis dan arteri vertebralis dextra. Nah, dari arteri vertebralis dextra nanti ke atas ke arteri carotis ya di bersama dengan arteri carotis interna. Kalau arteri vertebralis baik dextra maupun sinistra itu dia untuk sirkulasi posterior ya. Kalau anterior itu arteri carotis interna. Nah, di arteri carotis interna juga ada itu ya, ada pars-parsnya ya. Kalau nggak salah tuh ada pars cervicalis, pars ya ini ternih saya kasih aja ya. Pokoknya ada pars cervicalis, pars cavernosa, pars cerebralis ya, sama pars ya nanti ini saya kasih di sini. Kemudian untuk yang sirkulasi ini ya, sirkulasi ini tuh dibagi dua ya. Kalau sirkulasi Lisi itu ada sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior. Kalau sirkulasi anterior itu tadi ya carotis interna, posterior, vertebralis. Kalau kenanya di arteri vertebralis berarti kenanya di talamus, batang otak, cerebellum dan occipital pada stroke. Kalau sirkulasi anterior kenanya di arteri carotis interna, berarti di talamus, batang otak dan cerebellumnya dan lain-lain itu normal gitu. Kemudian untuk circulus of Lisi ini, nah tadi kita lihat juga ya dari carotis interna di sini. Cabang pertama itu adalah arteri ophthalmica. Kemudian cabang yang lain itu juga ya udah ya arteri cerebri anterior ya, arteri cerebri posterior sini ya. Nah, di circulus of Lisi yang harus kamu tahu itu adalah dia punya anastomosis ya. Nah, anastomosis itu apa? Jadi anastomosis itu dia kayak dia bisa, misalkan dia terdapat stroke di sini ya, di arteri cerebri anterior. Nah, yang lain itu bisa membackup misalkan dia terjadi kerusakan pada arteri cerebri anterior sinistra. Jadi bisa nge-backup gitulah. Kan dia sirkulasinya kan muter-muter gitu. Itu namanya anastomosis. Nah, di sini juga harus tahu juga ya, di sini juga ada arteri komunikan anterior ya di bagian arteri cerebri anterior, kemudian arteri komunikan posterior ya di dekat ini ya, arteri cerebri posterior itu buat sirkulasi itu ya anterior itu. Nah, kemudian juga ada di sini arteri cerebri media, tapi arteri cerebri media itu dia kurang bagus sih untuk sirkulasi. Misalkan dia kena stroke di arteri cerebri media, soalnya dia biasanya jelek sih ya. Jadi dia soalnya dia cabang terminal, cabang distal, jadi nggak bisa anastomosis dia kalau arteri cerebri media. Kenanya di fascia where itu bisa broca mungkin apasia broca sih ya, broca wehrnick bisa. Jadi dia ada gangguan bicara kalau kena di arteri cerebri media. Oke. Kemudian kita lihat juga arteri vertebralis nih ya. Arteri vertebralis itu tadi ya dari atas ya dia melewati foramen transversarium ya nanti ke atas. Nah, tadi melewati clivus juga. Nah, itu arteri vertebralis. Nah, ini juga ada cabang cerebellum ya di sini. Kemudian ke atas nanti ke arteri basilaris. Nah, ini udah di pons nih ya. Kalau arteri basilaris kalau pernah ngelihat anatominya itu, nah cabang dari arteri basilaris itu ada pontin ya. Arteri pontin itu buat vaskularisasi pada bagian pons gitu kan. Kemudian yang ungu ini dia vaskularisasi untuk cerebellum ya. Ada 3, arteri cerebralis superior, arteri cerebralis anteroinferior dan arteri cerebralis posterior inferior gitu. Dan sisanya ya di sini ini arteri cerebri posterior ya. Jadi sirkulasi posterior gitu. Ini ya, ingat aja nih TBSO, talamus, batang otak, cerebellum dan occipital. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit jaras ya. Ada jaras yang harus kamu tahu tuh, ada jaras motorik dan jaras sensorik ya. Kalau jaras motorik itu ada corticospinalis anterior dan lateral, tapi yang paling banyak dipakai itu yang corticospinalis lateral.
Jadi itu mulainya dari mana? Mulainya dari korteks somatosensorik motorik, nanti turunnya ke talamus, dan dia melewati ini ya, anterior horn. Beda ya, kalau sensorik dia melewati posterior horn atau akar itu ya, ganglion akar dorsal. Kalau dia melewati saraf ventral. Ini ntar saya kasih gambarnya. Kemudian kalau motorik itu dia harus tahu juga ada bagian piramidal dan ekstra piramidal. Nah, itu bedanya apa? Soalnya ini hot banget ya. Bisa dibedain. Kalau piramidal itu dia volunteer, jadi dia kita bisa ngegerakin gitu ya, kalau gerakan piramidal. Gerakan ekstra piramidal itu dia gerakannya ya involunteer, jadi kita nggak sadar gitu kan. Sekarang piramidal tuh dia mesinnya, kalau ekstra piramidal tuh ya itunya kabelnya gitu atau apalah, jadi kayak ya dia ini kayak secara nggak sadar gitu ya gerakannya. Kemudian dekusasionya itu terdapat di medula oblongata. Jadi misalkan kenanya di sentral, nanti dia belum dekusasio gitu kan, belum terjadi dekusasio pada motorikan atau nggak bisa digerakin. Kemudian di sini ada tractus spinothalamicus ya. Nah, sini juga tadi udah sama ya di posterior horn. Nah, itu kalau untuk jarasnya itu kan nama juga sensorik kan, berarti kan dari efren dulu ya, dari ini kemudian ke medula spinalis, kemudian ke talamus. Nama juga spinothalamicus, dari medula spinalis ke talamus. Nah, itu fungsinya untuk sensorik pada nyeri atau temperatur ya. Klinisnya itu dia misalkan dia kena cedera medula spinalis di C5 ya, berarti kenanya di C7 gitunya. Baalnya itu kena di C7 dan atau di segmen 2 ke bawahnya C7 gitu. Kemudian untuk kolumna posterior sensorik yaitu untuk propriosepsi. Jadi kayak kita itu selain kita udah tahu gitu ya, itu tempatnya di mana propriosepsi, kita tuh sadar ya propriosepsi, sadar adanya gerakan dan gitu-gitu. Nah, itu juga kolumna posterior itu juga fungsinya sebagai diskriminasi taktil. Kalau misalkan kita bisa merasakan sentuhan dan raba, misalkan dia, oh ini sentuhannya di kulit, itu di tangan nih, oh sentuhannya di kaki gitu, itu diskriminasi taktil, bisa buat raba sentuh juga lah ya. Kemudian untuk jarasnya, gampangnya itu dia dari SDTP ya, neuron sensorik ya, bagian ya neuron sensorik. Kemudian ke kolumna dorsal ya, kemudian ke talamus ke korteks sensorik primer untuk diproses ya, apakah ini nanti rabanya di otak atau rabanya di mata, jadi raba di mata, di tangan atau di kaki gitu ya. Itu untuk propriosepsi serta diskriminasi taktil. Ya, sekian, terima kasih ya. Jadi kurang lebih ringkasannya seperti itu ya untuk nervus cranialis, dan yang lain-lain itu ini soalnya penting banget ya, harus dipelajarin soalnya nih berkaitan dengan stroke ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.